Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita bahas bahwa makanan yang masuk bisa punya pengaruh dua. Dua energi. Energi untuk berbuat kebaikan. Ketika itu halal, bisa menjadi orang beribadah secara lebih khusyuk dan lebih original. Bisa juga menjadi alat artifisial setan. Seolah-olah berbuat baik, bersemangat, tapi dengan energi keburukan, energi api. Misalnya doa mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa ghina adzabannar. Ya Allah, berkahilah apa yang kamu rezekikan pada aku. Allahumma barik lana fima razaqtana wa ghina adzabannar. Dan jauhkanlah aku dari adab. Kalau orang menerjemahkan sekarang neraka. Ya, neraka bisa. Cuma aneh dalam banyak hal, nar itu yang di neraka, yang besok, yang akan datang akhirat itu pasti ada contohnya di sini. Nar sekarang itu energi api, energi yang membuat Anda meluap-luap. Supaya yang Anda makan itu tidak menjadi energi yang negatif. Energi api. Karena itu waghina adzabannar. Supaya energi yang saya buat ini tidak membuat saya di dunia meluap dengan nafsu syahwat yang meluap-luap, dan itu nanti akan secara berentetan kalau terus-menerus akan membuat saya masuk neraka. Api itu akan membawa ke api. Jadi nar di sini itu bukan cuma neraka, tapi energi yang membuat Anda berbuat, mengarahkan Anda berbuat ke keburukan. Ya, contohnya yang kemarin saya ceritakan tentang Abu Yazid tuh. Iya, sangat bernafsu beribadah, tapi itu energinya energi negatif. Artinya untuk diri kita itu merusak. Api itu merusak. Nggak ada. Ketika dia berlebihan, dia merusak. Api itu harus dikendalikan. Sehingga kita menemukan manfaatnya. Semua itu harus dikendalikan. Terutama api. Dan itu banyak sekali doa-doa dalam Islam yang selalu akhirnya waghina adzabannar atau ya berkaitan dengan api. Terutama yang aneh itu, makan langsung waghina adzabannar. Karena makan bisa menciptakan energi. Energi itu bisa arah baik, arah buruk. Nah, kalau secara umum, kalau Anda berlebihan, israf, makan berlebihan pun akan menciptakan energi buruk. Itu halal. Halal, barangnya halal, caranya halal, berlebihan. Itu nggak baik. Akan merusak. Karena ada sesuatu di situ. Kalau berlebihan berarti nafsu ikut, waktu memakan nafsu ikut berperan. Maka efeknya juga akan punya efek. Apalagi kalau barangnya haram, caranya haram, memakannya dengan berlebihan. Puasa mengajari kita untuk memakai sekadarnya. Kalau boleh memberi contoh tentang pasukan Jalut dan Talut waktu itu, pasukannya itu diminta, ketika lewat air diminta untuk tidak minum air kecuali secakupan tangan. Minum, maka itu perintah itu. Itu contoh, karena semua di Quran itu pasti contoh untuk kita. Minumlah dengan sekadarnya, sesuai tangan kamu. Tapi karena sebagian besar merasa bahwa ini air, maka harus saya minum sebanyaknya. Akhirnya yang mampu berangkat meneruskan perjalanan hanya yang minum hanya secakupan tangan. Sementara yang minum berlebihan tadi akhirnya
berhenti di situ. Tidak bisa melanjutkan karena lemas. Jadi, contoh-contoh dalam Al-Quran itu memberi kita, katakanlah, tatanan atau pedoman untuk bagaimana kita menjalani hidup. Anda di dunia jadi apapun tidak masalah. Problemnya di dalam secara sosial, kalau kita nggak kaya kita dianggap hina. Kalau kita nggak berpendidikan tinggi kita dianggap hina. Kalau kita nggak, padahal itu semua palsu. Kalau Anda harus mengorbankan jiwa Anda, ruh Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.